hibah baru mengikat jika sudah diserah terimakan. Kalau belum diserah terimakan, sampai pemberi hibah meninggal, maka hibah dianggap batal. Kemudian berikutnya yang kelima, hibah yang mendekati kematian, dia digolongkan sebagai wasiat. Kemudian yang keenam, boleh memberikan hibah dengan nilai yang lebih kepada anak karena pertimbangan tertentu. Selanjutnya, kita akan beralih ke sebab perpindahan harta dari ortu kepada anak yang ketiga, yaitu warisan. Perpindahan ini terjadi ketika orang tua meninggal dunia. Dan itu terjadi secara otomatis, ijbari. Secara otomatis artinya ijbari. Dalam arti tanpa harus ada akad. Dan itu di luar kendali manusia. Artinya ketika orang tua mati, begitu meninggal, maka otomatis harta itu nantinya akan jatuh menjadi harta ahli warisnya. Kenapa dia sifatnya otomatis dan di luar kendali manusia? Karena Allah sendiri yang bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menghasilkan amal yang saleh dari ilmu yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Ibnu Qudamah mengatakan, fa in khussa ba'duhum lima'nan yaqtadi takhsisuhu mislu ikhtisasihi bihajatin aw zamanah aw aman aw kasrata a'ilatin aw ishtighalahu bil ilmi aw nahwi dhalika minal fadail faqad ruwiya an Ahmad ma yadullu ala jawazi dhalika. Kata Ibnu Qudamah, jika salah satu anak diberi hibah yang lebih banyak, lima'nan yaqtadi takhsisuhu, karena sebab tertentu yang mengharuskan dia dikhususkan, misalnya dia dikhususkan karena sangat membutuhkan, atau karena dia punya penyakit zamanah, penyakit apa ya, menaun, namanya kronis ya, karena dia punya penyakit kronis, atau karena dia buta, atau karena dia memiliki anak yang banyak. Orang tua punya anak 3 misalnya, anak pertama anaknya banyak, ya. Sementara penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan anak-anaknya, maka orang tua ini ngasih hibah lebih banyak kepada anak pertama. Atau dia sibuk bekerja, sibuk belajar, atau karena alasan yang lainnya. Kata Ibnu Qudamah, faqad ruwiya an Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang menunjukkan bahwa hibah kepada salah satu anak ini hukumnya boleh. Ya. Ini berdasarkan keterangan dari Ibnu Qudamah. Wallahu ta'ala alam. Baik, sekarang coba kita kasih kesimpulan beberapa hukum yang berlaku bagi hibah. Pertama, hibah itu tidak wajib. Ya. Berbeda dengan nafkah. Kalau nafkah wajib. Yang kedua, hibah itu di luar kebutuhan. Berbeda dengan nafkah, kalau nafkah sesuai kebutuhan. Yang ketiga, hibah diberikan secara merata untuk semua anak. Beda dengan nafkah apa? Kalau nafkah tidak merata sesuai kebutuhan. Yang keempat, hibah baru mengikat jika sudah diserah terimakan. Kalau belum diserah terimakan, sampai pemberi hibah meninggal, maka hibah dianggap
batal. Kemudian berikutnya yang kelima, hibah yang mendekati kematian, dia digolongkan sebagai wasiat. Kemudian yang keenam, boleh memberikan hibah dengan nilai yang lebih kepada anak karena pertimbangan tertentu. Wallahu ta'ala alam. Ini 6 hal yang tadi kita catat dari keterangan yang kita baca. Baik, 6 catatan tentang hibah. Selanjutnya, kita akan beralih ke sebab perpindahan harta dari ortu kepada anak yang ketiga, yaitu warisan. Perpindahan ini terjadi ketika orang tua meninggal dunia. Dan itu terjadi secara otomatis, ijbari. Secara otomatis artinya ijbari. Dalam arti tanpa harus ada akad. Dan itu di luar kendali manusia. Artinya ketika orang tua mati, begitu meninggal, maka otomatis harta itu nantinya akan jatuh menjadi harta ahli warisnya. Kenapa dia sifatnya otomatis dan di luar kendali manusia? Karena Allah sendiri yang bagi. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Nisa, dari ayat yang dulu pernah kita baca, ya, atau kemarin kita baca, surat An-Nisa ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah wasiatkan kepada kalian untuk anak laki-laki mereka mendapatkan 2 jatah, 2 bagian dibandingkan anak perempuan. Dalam ayat di atas Allah tegaskan bahwasanya pembagian warisan adalah wasiat dari Allah. Andai ada ortu yang berniat tidak ingin memberikan harta warisan kepada anaknya, ini tidak bisa terjadi. Sebab yang namanya anak adalah ahli waris yang tidak bisa dihalangi kecuali karena perbedaan agama atau karena pembunuhan. Sehingga misalnya ada ortu yang sangat benci anaknya yang bernama si A. Ketika dalam kondisi sakit, sang ortu mengusir si A sambil mengatakan, aku tidak mengakui kau sebagai anakku, pergi dari sini. Ya. Maksud sang ortu adalah agar si A tidak mendapatkan warisan. Namun pernyataan ini tidak sah. Selama ortu dan si A beragama sama, maka si A tetap berhak mendapatkan warisan meskipun sudah tidak diakui sebagai anak. Nah, insya Allah cukup bisa dipahami. Karena dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, namanya anak tetap anak, tidak ada istilah mantan anak. Baik diakui maupun tidak. Kecuali kalau itu adalah anak zina. Misalnya, aku tidak mengakui kau sebagai anakku, kau anak zina. Nah, kalimat ini bahaya, ya. Dan lelaki berkewajiban untuk menyebutkan bukti. Jika tidak, maka sebenarnya dalam Islam dia boleh untuk dicambuk. Karena kan berarti menuduh istrinya berzina dengan orang lain. Ya. Dan menuduh berzina termasuk di antara dosa besar, kecuali jika dia bisa mendatangkan 4 saksi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari keterangan di atas, kita bisa simpulkan perbedaan ketiga jenis perpindahan harta seperti tabel berikut. Nah, pertama, coba Anda lihat, nafkah, hibah, warisan. Yang pertama untuk nafkah. Nafkah hukumnya wajib. Wajiban ortu. Sedangkan hibah tidak wajib. Kalau warisan otomatis, di luar kendali manusia. Mau wariskan, tidak wariskan, warisan tetap mengikat. Yang kedua, untuk nafkah sesuai kebutuhan. Kalau hibah di luar kebutuhan. Kalau warisan tidak ada kaitannya dengan kebutuhan. Bisa jadi ada anak yang miskin, dia dapat warisan lebih sedikit dibandingkan anak yang lebih kaya. Misalnya, suami istri punya 2 anak, laki dan perempuan. Yang laki, anak pertama, yang laki-laki kaya. Anak kedua yang perempuan membutuhkan.
Ketika orang tua meninggal, berapa jatah warisan anak perempuan? Setengahnya kakaknya. Setengahnya kakaknya. Duh, dia kan lebih membutuhkan. Kenapa dia dikasih sedikit? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang bagi, bukan manusia. Sehingga tidak ada hubungannya dengan kebutuhan. Yang ketiga, nilai nafkah boleh beda antara satu anak dengan anak yang lain menyesuaikan kebutuhan. Sedangkan kalau hibah, besaran hibah harus sama semua anak, baik laki maupun perempuan, kecuali jika ada alasan khusus yang tadi disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Selanjutnya untuk warisan, nilainya Allah tetapkan, sehingga di luar kendali manusia. Manusia tidak berhak untuk mengubah. Yang keempat, nafkah habis pakai ketika masih hidup, karena menyesuaikan kebutuhan. Ya. Sedangkan hibah harus diserahkan ketika masih hidup dan dalam kondisi sehat. Hibah harus diserahkan ketika masih hidup dan dalam kondisi sehat. Jadi nafkah, begitu pemberi nafkah itu masih hidup, penerima nafkah juga masih hidup, maka ketika dia sudah dikasih, habis pakai, selesai. Artinya apa, Pak? Artinya tidak boleh bagi yang lain untuk nuntut. Jika yang lain tidak dikasih nafkah dengan nilai yang sama. Misalnya, anak pertama karena beliau belajar, maka dia butuh nafkah lebih banyak. Anak kedua karena kerja, maka nafkahnya tidak lebih banyak. Maka begitu anak pertama ini dikasih biaya untuk mondok dan seterusnya, yang itu nilainya cukup besar, begitu selesai, dia tidak punya kewajiban untuk memberikan atau mengembalikan sebagian kepada anak kedua yang dia tidak dikasih nafkah untuk belajar. Karena dia memang nggak belajar, dia bekerja. Sedangkan warisan hanya ada setelah kematian. Begitu mati, baru warisan itu ada. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, ini beberapa catatan yang bisa kita berikan terkait masalah nafkah, perbedaan nafkah, hibah, dan warisan. Semoga bisa dipahami dengan baik jamaah. Dan Anda bisa baca-baca ulang di tabel halaman 78, yang itu merupakan kesimpulan dari perbedaan antara nafkah, hibah, dan warisan. Bisa membedakan ini cukup penting, sehingga nanti kita bisa tahu perjalanan pembagian warisan berikutnya. Karena dengan itu ada beberapa kasus yang bisa kita selesaikan. Baik, di sini saya sebutkan contoh kasus. Contoh kasus 4. Bahwa nafkah tidak mengurangi warisan. Sebagai contoh, si A memiliki 5 anak dan memiliki 4 petak sawah. Ketika bayi semua anaknya sehat, kecuali anak yang terakhir yang sakit-sakitan. Biaya pengobatan yang dikeluarkan si A sangat banyak, sampai dia menjual 1 petak sawah. Hingga akhirnya anaknya sembuh dan semuanya tumbuh dewasa. Saat si A wafat, sawah yang menjadi harta warisan tinggal 3 petak sawah. Karena yang satu dijual untuk biaya pengobatan anak bungsu. Ketika dilakukan pembagian warisan, ada salah satu anak yang usul bahwa anak yang bungsu tidak dapat warisan. Karena jatah 1 petak sawah dari sang ayah telah dijual untuk biaya pengobatannya. Insya Allah dipahami ya. Apakah usulan semacam ini dibenarkan? Jawabannya, usulan ini tidak benar. Kenapa? Karena pengobatan itu bagian dari nafkah. Dan nafkah tidak mengurangi jatah warisan. Si bungsu ini sakit ketika bayi, itu bukan pilihan pribadinya. Itu bukan pilihan dirinya, tapi takdir Allah yang tidak bisa dihindari. Dan ortu berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi semua anaknya termasuk biaya pengobatan. Sehingga 3 petak sawah yang merupakan harta warisan si A
wajib dibagi ke semua anaknya, termasuk yang bungsu, sesuai dengan aturan warisan yang berlaku. Karena di sini tidak ada keterangan mana yang laki, mana perempuan, tapi ketika ayahnya meninggal, maka harta warisannya dibagi kepada seluruh anaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan contoh kasus yang kelima. Hadiah untuk anak harus sama. Jika orang tua memberi hadiah motor saat pernikahan anak pertama, apakah adik-adiknya juga harus diberi motor ketika menikah? Ya, maka jawabannya adalah di antara prinsip yang diajarkan syariat adalah adanya keadilan dalam memberikan hadiah dan hibah untuk anak. Dan keadilan di sini maksudnya adalah merata. Dan termasuk di antara pemberian itu adalah hadiah pernikahan. Karena itu jika anak pertama diberi hadiah motor saat menikah, maka anak yang lain yang bisa jadi masih TK juga diberi hadiah yang sama. Dalam Jami'ul Masail terdapat pertanyaan yang ditujukan kepada Syekhul Islam. Fi rajulin a'ta ibnatahu atiyatan wa zawjiha. Thumma ba'da dhalika wulida lahu auladun. Fahal lahu ayyutiyahum mislaha. Ada orang yang telah memberi hadiah ke putrinya, wa zawwajaha, dan menikahkannya. Kemudian setelah itu orang ini punya beberapa anak. Apakah orang ini harus memberikan hadiah kepada anak-anaknya seperti yang pernah dia berikan kepada putrinya sebelumnya? Ya, jawab Syekhul Islam, na'am. Lahu ayyu'tiya kulla wahidim misla ma a'taha. Dia bisa memberikan hadiah kepada masing-masing anaknya sebagaimana yang pernah dia berikan kepada putrinya. Bal hadza huwa alladhi amara Allahu bihi wa rasuluh. Namun bahkan ini merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa innahu qal, karena Nabi SAW pernah bersabda kepada Bashir yang merupakan ayahnya Nu'man, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah menyelesaikan beberapa catatan kait perpindahan harta dari orang tua ke anak. Tadi kita sebutkan ada 3. Pertama nafkah, yang kedua hibah atau hadiah, yang ketiga warisan. Baik. Dan aturan masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain. Dan sekali lagi kami minta tolong Anda hafalkan baik-baik, karena nantinya kita akan melihat lebih jauh tentang masalah pembagian warisan. Kadang ada sangkut pautnya dengan masalah hibah, dengan masalah hadiah, termasuk juga dengan masalah nafkah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.